اهدنا الصراط المستقيم. Terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berjumpa dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah taala dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang hendaknya kita senantiasa istiqamah untuk berada di dalamnya, karena dari sanalah kita akan bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai yang kecilnya sampai yang paling besarnya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahi majelis kita dan menurunkan rahmatnya, serta menjadikan kegiatan kita ditulis sebagai pahala yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari tafsir Al-Quran, karena tentu saja di antara ilmu yang paling baik untuk kita dalami, untuk kita pelajari, untuk kita tadabburi adalah ilmu tentang Al-Quran. Karena seluruh ilmu yang ada itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya disifatkan sebagai ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat terang benderang. Dan Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Maka tentu dari perkara yang kita tidak samar akan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Cukuplah dalam hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, yang terbaiknya di antara kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, adalah mereka yang mempelajari Quran atau mengajarkan Al-Quran. Inilah yang terbaik di antara kita. Maka tentu kita menginginkan agar menjadi orang yang baik, dan kita mengejar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat Allah menciptakan kita hidup di dunia ini sampai nanti meninggal dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, untuk memberikan cobaan kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, maka kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan kita mempelajari, memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walhamdulillah perjalanan kita dari pembahasan tafsir Al-Quran, kita telah menyelesaikan sampai tafsir surat Asy-Syams. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan baca tafsir dari surat Al-Balad. Tafsir dari surat Al-Balad, surat yang terdiri dari 20 ayat ringkas, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya sumpah yang menunjukkan akan keagungan negeri Makkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan akan hubungan pertalian antara seorang ayah dan anaknya. Allah ingin menekankan bahwa sungguh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersusah payah,
dalam keadaan bersusah payah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia, jangan sampai mereka menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Allah menjadikan manusia hidup, sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa yang hakiki, penguasa yang sesungguhnya, yang kita dikuasai olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun manusia terkadang sering lupa dan sering terlalaikan dengan hartanya. Maka Allah ingatkan bagaimana manusia ini telah menghabiskan hartanya dalam jumlah yang banyak. Kemudian terkadang mereka menyangka bahwa hal tersebut tidak ada yang memperhatikannya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha memperhatikan hamba-hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan dan bisa kita tutupi di hadapan Allah. Semuanya Allah akan bongkar pada hari kiamat. Walaupun kita adalah orang yang pandai bersilat lidah, pandai menutup-nutupi, tapi di hari kiamat lidah ini akan dikunci mati oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki akan semua yang telah terjadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat ini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah katakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, wa lisanan wa syafatain, kemudian lisan dan dua bibir. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal tersebut agar manusia ini mau bersyukur. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dan berikan kepada manusia petunjuk kepada dua jalan. Ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Tinggal mau pilih yang mana. Apakah mau pilih jalan yang baik ataukah memilih jalan yang buruk. Tapi ingat, semua jalan yang kita tempuh, semua jalan yang kita lalui pasti akan ada konsekuensinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akan tetapi manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki dan jalan yang susah. Kemudian Allah menyebutkan, tahukah kamu wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu jalan mendaki dan apa itu jalan yang susah? Ini jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga, menunjukkan bahwasanya seorang tatkala menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia perlu bersusah payah untuk hal tersebut. Dia perlu pengorbanan akan hal itu. Tidak dengan bersantai-santai saja, berleha-leha saja, tapi ada pengorbanan waktu, tenaga, harta, dia kerahkan semuanya dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari api neraka dan memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka di antara amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, fakku raqabah. Di antaranya adalah dengan membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin di masghabah, atau dengan memberikan makanan di hari yang terjadi kelaparan. Yatiman da maqrabah, memberikan kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Au miskinan da matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan manusia itu ada yang beriman kepada Allah. Kemudian dari sana mereka saling berpesan-pesan untuk menetapi kesabaran dan saling berpesan-pesan untuk berkasih sayang di antara sesama mereka. Kemudian di akhirnya Allah katakan bahwa mereka itulah orang-orang yang nanti berada pada golongan yang kanan. Sementara orang-orang kafir yang mereka ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan yang berada di sebelah kiri. Yang berbahagia adalah golongan kanan. Yang binasa dan sengsara adalah golongan kiri. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia hanya ada dalam dua golongan. Hanya ada dua jalan. Fariqun fis sa'ir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di surga dan satu golongan lagi berada di dalam neraka. Faminkum syaqiyyun wa minkum sa'idun. Di antara manusia ada yang sengsara dan di antara manusia ada yang berbahagia.
Tidak ada golongan yang ketiga. Kemudian orang-orang yang kafir yang berada di golongan kiri, Allah katakan alaihim narum mu'sadah, ya, pada mereka atau mereka berada di dalam neraka yang tertutup rapat atas mereka, yang tertutup rapat atas mereka. Maka ini global yang akan kita bahas insyaallah taala, tafsirnya ayat demi ayat di surat yang mulia ini, surat yang disebut dengan suratul balad, surat al-balad. Al-balad artinya negeri. Karena Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini bersumpah dengan suatu negeri. Negeri apa yang dimaksudkan? Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Surat ini, surat Al-Balad, tergolong surat Makkiyah. Dan mungkin kita masih ingat apa itu surat Makkiyah? Karena surat di dalam Quran globalnya terbagi dua. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah setelah beliau berhijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Balad surat Makkiyah, berarti sebelum hijrah, di fase Makkah, ketika Nabi SAW tinggal di Makkah, dan yang berkuasa ketika itu bukan beliau, tapi orang-orang kafir musyrikin yang masih menguasai kota Makkah. Nah, dan ini berdasarkan ittifaq para ulama, kesepakatan para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan mengatakan la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad, yang arti globalnya, aku bersumpah kata Allah demi negeri ini. Tapi perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan huruf la. La uqsimu bihadzal balad. La di dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Di antara maknanya, la maksudnya adalah untuk menafikan. La untuk menafikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan menyebutkan la uqsimu bihadzal balad. Dalam pengertian la di situ adalah penafian, penolakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin tolak dan ingin ingkari, ya, keyakinan orang-orang kafir bahwa mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Orang-orang kafir tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Maka Allah ingkari mereka di dalam ayat ini. La, ya, tidak seperti itu. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari orang-orang musyrikin yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. La uqsimu bihadzal balad. Kalau begitu, ya, untuk menunjukkan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan, Allah tidak perlu bersumpah dengan negeri ini. Dan yang dimaksud dengan negeri di sini adalah negeri Makkah. Dan ini yang menjadi dalil bahwasanya surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, yaitu sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama juga mengatakan bahwa ayat ini juga menolak apa yang disebutkan di dalam surat ini dari keadaan sebahagian manusia yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal perkaranya tidaklah sebagaimana yang mereka sangka. Manusia tertipu dengan kehidupan dunia sehingga mereka menyangka bahwasanya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Sementara orang yang paling sengsara adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Mereka beranggapan seperti itu. Padahal kebahagiaan dan kesengsaraan tidaklah diukur dari situ. Ya, sebab kalau diukur dari situ, disebutkan dalam hadis bahwa kata Nabi SAW akan didatangkan manusia di dunia ini yang hidupnya paling bahagia, kemudian dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan, lalu diangkat, lalu dikatakan kepada orang ini, wahai fulan,
apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Dia mengatakan, la ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan walaupun sesaat. Padahal dia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Sementara didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, lalu dicelupkan satu kali celupan di dalam surga. Lalu dikatakan kepada dia, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan setelah ini? Maka dia berkata, la ya Rabbi, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan walaupun sesaat. Padahal dia orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang salah di dalam bersikap. Sehingga jangan sampai seorang terbuai dengan kehidupan dunia, terbuai dengan hartanya, sehingga dia lupa dengan agamanya, lupa dengan akhiratnya, lupa bahwasanya dia akan meninggal, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa apapun kecuali beberapa helai kafan yang menempel di tubuhnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama juga mengatakan bahwa la di sini litanbih, maknanya ala, yakni Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di ayat yang pertama ini, Allah ingin memberikan tanbih. Ala, ketahuilah, aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Makkah ini. Nah, dan ini ketika disebutkan yang seperti ini untuk memberikan perhatian bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersumpah dengan negeri Makkah, negeri yang diagungkan, negeri yang dimuliakan, negeri yang disucikan. Nah, dan sebagian lain mengatakan huruf la di sini maknanya bukan untuk menafikan, bukan untuk melarang, tetapi maknanya lit ta'kid, untuk menguatkan dan menegaskan. Sama seperti firman Allah di dalam Al-Quran, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka sungguh demi Rabb kamu. Di situ Allah juga mulai dengan la, fala wa rabbik. Nah, di situ la, di situ jangan diartikan tidak, tapi bermakna lit ta'kid, untuk menekankan, sungguh demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka wahai Muhammad menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ucapan para ulama terkait dengan huruf la pada ayat la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, demi negeri ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah sering kita ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, sementara manusialah yang ditanyakan. Mengapa Allah bersumpah di sini dengan negeri Makkah? Nah, kalau makhluk kalau mau bersumpah diatur sama Allah. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Makanya di dalam hadis Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk, bahkan tidak boleh bersumpah dengan nama Nabi Muhammad. Makanya keliru ketika ada orang yang mengatakan demi Allah, demi Muhammad. Ini keliru. Bersumpah harus dengan nama Nabi Allah, harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh dengan selain Allah, berdasarkan hadis tadi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah sungguh demi negeri ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang dimaksud adalah negeri Makkah, negeri yang mulia, negeri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kiblatnya kaum muslimin. Semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, tidak akan sah salatnya kalau tidak menghadap ke sana. Nah,
walaupun dia ikhlas, walaupun dia khusyuk, walaupun dia melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi, semua dia lakukan, tapi kalau tidak menghadap kiblat, tidak akan diterima solatnya. Karena salah satu syarat diterimanya solat adalah menghadap kiblat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumtum ila shalah fastaqbilil qiblah." Apabila kalian berdiri untuk salat, maka menghadaplah kiblat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan akan keagungan sesuatu itu. Sama pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah. Wattini wazzaitun, sudah kita bahas ayatnya dalam surat At-Tin, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina, menunjukkan keagungan tempat-tempat itu. Nah, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menunjukkan keagungan apa yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, la uqsimu bihadzal balad, demi sungguh aku bersumpah demi negeri ini. Dan ini sama dengan ayat di dalam surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan negeri Makkah di situ. Dalam surat At-Tin ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, di surat Al-Balad Allah ulang lagi ternyata, bahkan dijadikan ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah demi negeri ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa keistimewaan dan kemuliaan negeri Makkah? Tadi sudah kita sebut yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri Makkah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Dimanapun mereka berada, maka diwajibkan bagi mereka untuk solat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Makkah sana. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, karena dia kiblat kaum muslimin, maka Allah jadikan terhormat di sana. Kalau kita buang hajat, tidak boleh menghadap ke sana dan tidak boleh membelakanginya, ya kan? Makanya Nabi SAW bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi tempat buang air, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, jangan kau hadap ke kiblat itu dan jangan kau belakangi. Jangan kau belakangi. Ini menghadap ke selain arah kiblat. Kenapa tidak boleh? Mulianya di sana. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bentuk kemuliaan negeri Makkah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa negeri Makkah ini dari kemuliaan pertama yang Allah letakkan, negeri ini negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim yang merupakan imamul hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim yang dia dengan gagah berani menghadapi raja yang zalim ketika itu, yang disebut dengan Raja Namrud, yang bahkan dari sana beliau hendak dibakar oleh Raja Namrud. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimlah yang pertama membangun dan mendoakan negeri Makkah ini. Masyhur kisahnya dan sering diulang-ulang, terutama pada saat hari raya Idul Adha. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ketika itu, beliau pergi ke negeri Makkah yang ketika itu masih belum ada apa-apa di sana. Masih tanah gersang, pasir gersang, tanah tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada danau. Nabi Ibrahim diperintahkan pergi ke sana. Kemudian setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam, meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sana. Luar biasa. Di negeri yang tandus tidak ada apa-apanya, sampai Hajar, ketika Nabi Ibrahim
meninggalkan dirinya. Hajar pun membututi suaminya, wahai suamiku, apakah kau tinggalkan kami di negeri sini? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk berbuat seperti ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Maka Hajar dengan tegarnya mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Hajar kembali, kemudian berdiam di sana sampai terjadilah kisahnya bagaimana itu. Dan itu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, ketika Nabi Ibrahim pergi, dia tidak tinggalkan begitu saja. Allah sebutkan di dalam Quran di surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan tatkala Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman. Subhanallah. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri itu negeri yang aman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat ya bagi siapa yang pernah ziarah ke sana, bagi siapa yang menunaikan haji atau umrah ke sana. Naam, subhanallah, negeri yang aman. Ketika azan berkumandang, ya, mereka tinggalkan toko-toko mereka, kemudian pergi ke sana. Yang ditinggalkan ini ada toko emas, Pak. Bukan ditutup pintunya, ditutup dengan tirai saja. Lalu mereka pergi ke masjid. Subhanallah. Ya, tidak bisa dibayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Habis ya kan? Ini jamaah sekalian. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala jadikan aman. Nah, ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sehingga orang yang masuk ke dalamnya akan diberikan keamanan. Orang yang masuk ke dalamnya akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Tidak cukup sampai di situ. Ibrahim berkata, ya Rabbku, wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung-patung tersebut, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim sebutkan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dia mengikutiku, maka sungguh dia bahagian dari diriku, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan keturunan-keturunanku di suatu lembah yang tidak ada apa-apanya di sana. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pepohonan, tidak ada sungai, tidak ada air untuk diminum. Aku tinggalkan keluargaku di sana, di dekat Baitul Haram, rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam keadaan meninggalkan istrinya. Nabi Ibrahim berdoa semoga mereka menjadi orang-orang yang termasuk menegakkan solat di sana. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka orang yang beribadah di sana. Ini pun Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, di negeri Makkah sana, di Ka'bah, tidak ada satupun saat kecuali manusia senantiasa tawaf di sana, kecuali senantiasa manusia sholat di sana, dan banyaknya manusia berbondong-bondong ke sana, dan Allah jadikan manusia senantiasa cenderung ke sana. Dan ini pun berkat doanya Nabi Ibrahim, faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia, kata Nabi Ibrahim, cenderung ke sana. Makanya jamaah sekalian, itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Tidak ada yang pernah mengatakan, kapok saya pergi ke sana. Tidak ada. Pasti pas sudah ke sana apa?
pengen lagi mau ke sana ya. Nah, kenapa Pak? Memang Allah jadikan hati kita cenderung ke sana. Subhanallah. Ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baru setelahnya Nabi Ibrahim mengatakan warzuqhum minats tsamarat, dan berikan kepada mereka ya Allah rezeki berupa buah-buahan. Lihat, kalau kita lihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim ini, beliau alaihi salatu wassalam menjadikan rezeki itu nanti belakangan. Kalau kita mungkin ya meninggalkan, oh ya Allah berikan rezeki kepada mereka, itu mungkin yang pertama. Tapi Nabi Ibrahim apa? Yang pertama itu diingatkan ibadah dulu ya Allah. Kenapa? Karena kalau mereka beribadah kepada Allah, rezeki akan datang kepada mereka. Makanya Allah sebutkan di akhirnya doanya Nabi Ibrahim, ya Allah berikan, datangkan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Bayangkan di saat ya di tempat yang tidak ada air, cuman padang pasir yang tandus, tidak ada apa-apanya, doanya Nabi Ibrahim seperti itu, Allah kabulkan. Nah, makanya kalau orang yang pergi ke sana ya, maka akan mendapatkan buah-buahan dari berbagai jenis. Nggak tahu dari mana itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian diingatkan la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, nah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri Makkah negeri yang aman, dan itu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dari keutamaan kota Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri Makkah sebagai negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, kata Nabi, engkau wahai Makkah, Nabi berbicara kepada Makkah, engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling baik, negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, mungkin kita bertanya-tanya, kalau Makkah negeri yang paling dicintai oleh Allah, kenapa Nabi harus berhijrah dari sana kemudian datang ke Madinah? Nah, Nabi sebutkan illatnya. Nabi SAW sebutkan ilahnya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Andaikan bukan karena aku diusir dari negeri ini, aku terpaksa keluar dari negeri ini. Karena apa? Intimidasi orang-orang kafir musyrikin. Mereka apa? Mengancam Nabi SAW, bahkan sudah berkumpul ya untuk bisa membunuh Rasulullah SAW ketika itu. Maka beliau harus berhijrah dari sana, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi sebutkan, Nabi bersedih ketika apa? Harus hijrah dari kota Makkah itu. Andaikan bukan karena aku diperintahkan untuk ini, maka aku tidak akan keluar dari sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kota Makkah. Iya. Kemudian apa lagi dari keutamaan dan kemuliaannya? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis bahwa negeri Makkah adalah negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk ke negeri Makkah. Selainnya, Dajjal akan menempatkan kakinya di sana. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laisa min baladin, tidak ada satupun negeri, illa sayatahu Dajjal, melainkan Dajjal akan masuk ke negeri itu. Indonesia bagaimana Ustaz? Apalagi Indonesia. Nah, kalau dia masih ada nanti sampai sampai akhir zaman, akan dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW, illa, ada yang diperkecualikan. Apa yang diperkecualikan oleh Nabi? Makkah wal Madinah. Indonesia tidak masuk. Makkah dan Madinah yang diperkecualikan. Dajjal tidak bisa masuk. Loh, kenapa Dajjal tidak bisa masuk? Kata Nabi SAW, tiap kali Dajjal mau masuk, di pintu, di setiap celah pintu yang ada di kota Makkah dan Madinah, sudah ada dua malaikat yang menghunuskan pedangnya. Tidak berani Dajjal. Nah, kalau malaikat itu kan besarnya bukan main, pedangnya bagaimana? Nah, tidak berani Dajjal, tidak berani mendekat. Tapi Dajjal pintar, Pak. Iya, dia tahu masih ada pengikutnya di dalam, dia hentakkan kakinya 3 kali ke bumi, ya, sehingga berguncang kota Makkah, kota Madinah, keluar orang-orang kafir dan orang-orang munafik ikut Dajjal. Nah, yang beriman tetap berada di Makkah dan di Madinah.
Ini kisah tentang akhir zaman, Pak. Ketika Dajjal keluar, ya, kemudian membuat kerusakan di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ternyata kota Mekkah kota yang dijadikan aman. Dajjal pun tidak bisa masuk ke sana. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan kota Mekkah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kota ini sebagai kota yang suci. Allah Subhanahu wa taala jadikan kota ini sebagai kota yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan tanah haram, tanah yang disucikan. Iya. Disucikan dari apa? Tidak boleh di dalamnya ada perbuatan-perbuatan mungkar dan haram. Dan perbuatan yang mungkar dan haram terjadi di sana, dosanya berlipat kali daripada dosa yang dilakukan di selain negeri itu. Nah, kemudian dari kekhususannya, tidak boleh ada pertumpahan darah di sana. Bahkan tidak boleh dicabut akar pohonnya. Tidak boleh di kota itu. Negeri yang haram. Nah, kalau ada barang yang terjatuh, tidak boleh dipungut di sana. Kecuali kalau memungutnya dalam rangka untuk mengembalikannya kepada orangnya. Sebab kalau dilakukan, dosanya sangat besar. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hukum-hukumnya. Ya, tidak boleh berburu di sana. Bahkan kalau misalnya kita lihat banyak burung-burung di sana, Pak, ya. Kalau kita menghardiknya itu tidak boleh. Nah, kalau kita mengusirnya kayak begitu, tidak boleh. Apalagi sampai menangkap atau membunuhnya. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keutamaannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan di Makkah di sana ada Masjidil Haram dan di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah yang Rasulullah SAW menjadikan salat di sana di Masjidil Haram lebih afdal, lebih utama dari 100.000 salat. 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, ya, bahwa maksudnya di sini bukan hanya Masjidil Haram saja, tapi Masjidil Haram dan semua masjid yang ada di tanah haram. Walaupun memang di Masjidil Haram ada keutamaan khususnya karena jamaah banyak di situ. Tapi di masjid yang lain selama masih di tanah haram, maka masih dapat keutamaan 100.000 salat. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang seperti itu tempat itu di dunia ini. 100.000 salat. Masjidun Nabawi, salat di sana lebih afdal 1.000 salat kata Nabi. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis lebih utama dari 500 salat. Dan ini disebutkan dalam hadits-hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari keutamaan kota Makkah ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Makkah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai Ummul Qura. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai Ummul Qura, ibunya seluruh negeri-negeri. Ya, karena memang disebutkan dalam hadis, Pak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, porosnya itu di sana, di kota Makkah, terutama pusatnya di Ka'bah. Dari sanalah Allah Subhanahu wa taala hamparkan negeri-negeri yang lain, tempat-tempat yang lain. Maka di sana pusatnya kota. Maka disebut Ummul Qura dalam Quran. Induknya, ibunya negeri-negeri yang lain. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di sanalah kaum muslimin menunaikan salah satu rukun Islam, ya. Di dalam agama kita, rukun Islam yang kelima yaitu haji. Nah, tidak akan sah haji kita kecuali kita melakukan ibadah haji di sana. Ya, kecuali kita melakukan ibadah haji sana, dan tidak ada tempat yang kita disyariatkan sebagai bentuk ibadah untuk kita tawaf mengelilingi di sana, mengelilingi suatu tempat dalam bentuk ibadah kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini dari keutamaan dan kemuliaannya. Makanya tidak salah ketika Allah bersumpah dengan negeri ini. Terlalu banyak keutamaannya. La uqsimu bihadal balad, demi aku bersumpah demi negeri ini, kata Allah. Allah langsung bersumpah dengannya. Kemudian apa? Wa anta hillum bihadal balad. Allah lanjutkan di ayat kedua. Dan engkau wahai Muhammad, hillun bihadal balad. Hillun, ya, ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wa anta hillun, yakni wa anta muqimun. Engkau wahai Muhammad tinggal di negeri itu.
Ya kan? Dan ini semakin menambah kemuliaan apa? Kota Makkah. Kenapa? Nabi Muhammad tinggal di sana rupanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita bisa pahami ada seseorang berada di suatu tempat, orang ini orang mulia, tokoh dia, pejabat dia, presiden dia, menginjakkan kakinya di sana, oh menjadi apa namanya? Mulia tempat itu. Ya, bahkan di suatu tempat ketika ada seorang tokoh atau seorang pembesar menginjakkan kakinya, dibangun monumen di sana. Kenapa? Oh, si fulan orang mulia itu pernah menginjakkan kakinya di sini. Nah, kalau itu saja kita bisa paham, bagaimana lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaannya tidak ada yang bisa tandingi. Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia dari seluruh malaikat yang ada, bahkan dari malaikat Jibril. Nabi kita Muhammad lebih mulia. Makanya Rasulullah itu afdalul makhluk mutlaqan. Beliau itu makhluk yang paling utama secara mutlak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah, sampai pun malaikat Jibril alaihi assalam. Nah, beliau ternyata di sana. Nah, ini semakin menambah kemuliaan kota Makkah. Allah katakan, wa anta hillum bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri itu, negeri Makkah. Kemudian ada penafsiran yang lain, hillun juga bermakna kehalalan. Maksudnya apa? Engkau wahai Muhammad tinggal di sana, sementara orang-orang kafir mereka menginginkan darahmu, menghalalkan darahmu. Nah, itu masyhur ya dalam kisahnya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya sesaat apa namanya detik-detik beliau mau berhijrah, orang-orang kafir sudah bermusyawarah, berkumpul ingin membunuh Nabi Muhammad, bahkan melakukan sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad akan dihadiahi 100 ekor onta. 100 ekor onta. Sudah siap dengan pedang-pedangnya orang-orang kafir Quraisy. Sampai ketika itu Allah butakan mata mereka semuanya, mereka tidak lihat Nabi bersama Abu Bakar hijrah. Allah butakan mereka semuanya. Nah, Allah katakan, kamu wahai Muhammad, engkau makhluk mulia, tapi mereka ingin menghalalkan darahmu. Orang-orang kafir Quraisy itu. Penafsiran yang ketiga, hillun juga bermakna halal. Maksudnya apa? Ini terjadi terkait dengan masalah peristiwa Fathu Makkah, yakni pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Makkah akhirnya takluk. Kota Makkah akhirnya takluk. Dan itu terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Pada saat melakukan perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Naam. Kemudian orang musyrikin sendiri yang mengkhianati perjanjian itu. Apa yang terjadi? Ketika itu Nabi SAW pun marah murka, membawa 10.000 pasukan untuk menyerang kaum musyrikin yang ada di Makkah. Karena mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Maka ketika itu dihalalkan kota Makkah untuk Nabi SAW. Dan ketika itu dihalalkan boleh untuk membunuh kafir, orang kafir musyrikin yang memerangi Nabi, ya. Dan itu terjadi dari pagi sampai asar saja. Dihalalkan, boleh untuk Nabi Muhammad. Setelahnya menjadi haram lagi, tidak boleh terjadi. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Wa anta hillun bihadal balad, dan engkau dihalalkan pada waktu itu di negeri yang mulia ini, di negeri Makkah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempatnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan disitulah maksud Allah mendatangkan sumpah ini. Allah ingin menyumpahi apa? Ya kan, kalau sumpah pasti ada yang disumpahi kan? Nah, itu ayat yang keempat. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Apa makna dari ayat ini? Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas, kita akan jelaskan tafsirnya, dan kita akan renungkan makna dan kandungannya insyaallah taala. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.